everyone, welcome to Kuda Podcast Dadakan. Kembali lagi bersama saya, host Nurul Iza. Dan kali ini loh teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa. Ini loh ada Mbak cantik sama Mas ganteng kita teman-teman. Yang pertama mbaknya, boleh kenalan nggak siapa nama mbaknya? Perkenalkan ya, saya Nurlinda dari Universitas Nahdlatul Ulama, prodi PGSD 2024. Dan masnya? Dan saya Ragil Pamungkas, kampus UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, prodi PGSD Jakarta. Wih, makasih ya Mbak, Mas. Kesempatan kali ini Mas sama Mbaknya menghadirkan diri ke produk kami. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan membahas masalah yang tak kunjung usai, teman-teman. Masalah yang tak kunjung usai. Terlintas, iya kan. Terlintas di benaknya pasti bullying. Ya kan bullying itu masalah yang nggak pernah usai loh. Iya kan teman-teman. Dari awal sekolah, dari dulu-dulu pasti ada kan yang namanya bullying. Dengar-dengar kata bullying. Menurut Mbak Windanya bullying itu apa sih? Nah, bullying ini masih marak ya di dunia sekolah, mahasiswa, pesantren. Nah, menurut saya bullying ini ada 3 kata kunci. Yang pertama ada kekerasan. Contohnya kayak setiap bertemu itu dicubit, ditendang, atau diejek-ejek gitu loh. Iya. Yang kedua dilakukan secara terus. Setiap kali bertemu itu pasti kayak gimana ya jelasinnya, ditendang trauma ya, Takut kan? terus kayak kalau bahasa Jawa itu gini, bahasa Jawa nama Jawa itu kan ya namanya juga orang Jawa kan pakai nama Jawa ya, terus namanya bapaknya itu disal ya, Yanto kayak gitu. Nyebut nama bapaknya ya. Yang ketiga itu pelakunya itu pasti pelakunya itu merasa paling atas. Oh iya. Merasa paling wow, itu dilakukan kayak circle gitu loh. Kebanyakan gitu ya Mbak. Iya, pasti circle. Iya enggak pasti, tapi kebanyakan kayak gitu. Kalau ada circle yang bisa terus kuat, mereka merasa paling ditakuti sama yang paling oke, itu pasti itu ada geli yang bawahnya kayak gitu. Sekarang nih kita pindah ke Mas Ragil. Menurut Mas Ragil nih, kalau bullying itu kan dengar kata bullying ya. Bullying itu apa? Menurut Mas Ragil? Kalau menurut saya tuh ya, kayak kan ada orang tuh nyiksa pelaku, bisa korban, kayak di Saloma ada apa ya? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ada rasa sakit tersendiri ya bagi korban. Ya bagi korban itu ya sakit seperti diejek-ejek, itu kayak diejek-ejek, kamu haram gitu kan, bisa gitu. Terus itu apalagi ya kata-kata gitu sangat menyakitkan ya. Ya. Kan juga ada teman, terus ada temannya lagi nih, terus yang temannya ini jailing, ya kayak bukan dia dicek, kan lagi jalan, terus tiba-tiba di hari jatuh itu loh. Oh iya. Apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh dicegal. Kalau bahasa Jawa itu apa sih? Dia apa ya? Di bawah kayak gitu. Pakai kaki. Iya, katanya biar jatuh. Kan itu juga termasuk bullying kan. Oh iya. Jadi Iya, itu fisik kan. Menurut Mbak Winda sama Mas Ragil nih, kalau mendengar kata bullying, ini kekerasan, ini itu kan, trauma nggak bagi yang menerima atau korban bullying itu trauma nggak? Kalau masalah trauma dari korban atau dari pelaku tuh pasti nggak trauma. Iya. Yang paling trauma itu
korbannya ya, dari kesehatan mentalnya. Pasti itu stres, cemas, depresi. Terus yang lebih parahnya ini, nanti kalau punya pikiran untuk bunuh diri. Apa ya, bullying itu mengakibatkan bunuh diri pada anak-anak remaja, pada yang kena korban bullying. Tapi menurut Mas Ragil pernah nggak merasakan atau melihat nih di sekitarnya korban bullying atau yang kena bully lah? Kalau lihat tuh nggak pernah sih. Kalau ngalamin itu paling pernah ya. Oh, kamu pernah ngalamin? Kalau ngalamin pernah aku. Kan aku kalau di SD lo kan pernah SD kan. Namanya juga lah itu. Iya. Kan SD tiba-tiba aku dipanggil nama ayahku. Nah, otomatis aku kan wah shock kan. Iya. Terus Kayak aku nggak mau berteman sama dia gitu. soalnya dia jahat Dia gitu. jahat. Kamu ngatain orang tua. Panggilnya sama dengan kata orang tua. Kan jadi aku nggak enak. Iya, rasanya jadi dimarah. Ya aku marah nih, bapak aku dipanggil namanya. Jadi nggak mau kan. Berantem nggak? Wah, berantem lah itu. Kalau Mbak Winda sendiri, kalau ngalamin atau pernah lihat nggak bullying itu di sekitarnya? Pas itu waktu di pondok pesantren, kan ada anak pendidikan ya, terus ada sebuah survei. Nah, surveinya itu jahilin terus sama si anak pendiam terus gak terima, tapi tetap dijahilin terus karena dia pendiam ya. Iya, nggak berani melawan, nggak berani speak up ya. nggak berani Tapi banyak kasihan nggak sih orang lain kayak gitu kasih ya? Terus akhirnya tuh beliau cuma bertahan 3 bulan Keluar ya? langsung Karena mentalnya ada ya. Ya kan, soalnya kalau udah apalagi di pondok kebanyakan kan kita tuh kalau di pondok kan 24 jam kan sama-sama bareng-bareng kemana-mana sama-sama. Terus kalau ada yang dibully itu kan pasti ingat toh. Soalnya kita bareng terus kan. Soalnya kita 24 jam ngapain bareng, makan bareng, sekolah bareng, tidur bareng, mandi bareng, semuanya bareng. ya kalau mandi nggak loh ya. Oh iya kan, kalau di kamar mandinya kan sama toh? Iya sama. Ya kan, semua apa yang dilakuin itu bareng-bareng. Apalagi jadi korban yang udah trauma itu pasti dia kan pasti sakit kan. Soalnya dia nggak berani speak up, dia nggak berani ngomong, dia nggak berani ceritain ke siapapun kalau dia itu merasakan sakit hati. Aku sakit hati loh sama dia, tapi dianya nggak berani kan. Kalau pelaku itu paling lupa ya. Kalau menantu bully korban itu lupa kami. Kalau bagi korban sampai kapanpun itu nggak akan lupa. Iya. Karena bekasnya itu. Bekasnya kan. Tapi pernah nggak Mas sama Mbak itu tapi saya ada pernah loh kayak waktu ngeliat di berita gitu loh, yang ada korban bullyingnya ya mau duduk tapi kursinya digeser sama temannya. Pernah dengar gak? Pernah. Terus akhirnya itu kan tulang punggungnya, tulang ekornya patah kan. Nggak bisa jalan lagi. Iya kan, itu tuh sangat memprihatinkan sih kalau menurut saya. Apalagi udah main fisik gitu, bisa mengakibatkan buta juga kalau udah kayak gitu. Terus menurut Mbak Indah nih sama Mas Ragil, gimana sih cara ngeberantas orang-orang yang suka ngebully, orang-orang yang suka ngejailin temennya, itu gimana? Nah, yang pertama itu tadi mengedukasi dari orang tua. Edukasi itu nggak cuma dari guru, tapi juga dari orang tua juga. Dari pas waktu bawah itu sudah dikenalkan. Bahkan sebelum sekolah itu perlu dikenalkan, Mbak. Orang tua mengenal Ke anaknya ya. ke anak. Setiap pendidikan itu perlu mengedukasi itu. Terus yang kedua mengembangkan empati. Empati juga ditanamkan sejak dini juga. Terus kalau ada orang yang melihat bullying, orang yang melihat itu harus melaporkan. Jangan cuma dia, aku takut tuh sama mereka aja. Tumbuhlah rasa empati itu. Jagalah apa ya namanya? Agar bullying itu tidak merajalela tuh. Ya. Soalnya bullying itu marah gak sih dari dulu loh.
masih ada bullying sampai sekarang, kayaknya masih ada kan? Bahkan itu juga ada loh. Ada. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu sudah ada. Itu bunyinya apa enggak? Kalau betulnya aku lupa. Pokoknya intinya gini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang kaum mengolok-olok orang lain. Karena bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Kayaknya gitu nggak sih, kalau yang bully-bully itu iri, rasa iri dan dengki itu kerasa gak sih? Soalnya kayak gini kan, dia ngebully orang, terus dianya mungkin ya, dia merasa orang itu tinggi dari dia merasa orang itu lebih baik dari dia merasa orang itu lebih lah dari dia. Gitu. Pasti dia tumbuhnya rasa iri, terus dia Aku itu merasa iya kan, dia harus aku tuh harus lebih dari dia, harus jatuhkan gitu kan. Menurut Mas Ragil nih, kalau udah ada trauma, udah ada rasa sakit di hati korban, gimana sih caranya biar korban itu tetap berjalan semestinya, dia itu tetap percaya diri, dia itu udah nggak trauma lagi? Ada nggak cara tersendiri? Caranya ini Menurut Mas Ragil? itu bisa ditanggulangi kayak tanggungan psikolog kan, yang korbannya tuh pergi ke psikolog gitu Iya. kan bisa. Terus kalau bisa yang lebih itu lapor sama polisi apa Sudah ke pihak berwajib ya. ya. Kalau di luar juga kayak di rumah mungkin bisa dari lapor polisi. Kalau kalau sekolah kan ke BK itu Alat gurunya. orang gurunya itu. Kalau di rumah juga bisa sama laporin sama orang tuanya. Kalau enggak, misalkan itu juga yang terbanyak tuh curhat sama orang tuanya. Tapi kan ada trauma tersendiri loh. Iya. Terus gimana cara biar dia itu balik normal lagi? Artinya itu biar nggak sakit lagi lihat orang itu, biar dia bisa percaya diri lagi. Itu ada nggak cara tersendiri yang Kalau menurut saya tuh paling ya menghindari orang itu iya. yang membeli itu. Kan otomatis kan udah enggak Orangnya udah nggak baik ya. enggak baik, udah pergi dari menghindari orang itu, otomatis kan enggak ketemu lagi sama orang itu. Berarti kan otomatis bisa lupa dari dibeli itu. Menghindar ya. Menghindar. Baiklah teman-teman, terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Winda sama Mas Ragil yang telah berkenan hadir di Kodak kita. See you next time. Bye.